nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Ibu Bapak, rekan-rekan muda dan adik-adikku yang terkasih dalam Kristus, pada hari ini kita memasuki hari Minggu Advent yang pertama. Masa Advent mengajak kita untuk melihat kembali masa di mana Yesus datang ke dunia untuk pertama kali dan melihat apa yang akan terjadi ketika Yesus datang untuk kedua kalinya. Dalam bacaan pertama yang kita dengarkan pada hari ini dari kitab Nabi Yesaya, kita mendengarkan bagaimana Yesaya menggambarkan apa yang akan terjadi atas Yehuda dan Yerusalem. Pada akhir abad ke-8 sebelum Masehi, umat Allah terbagi menjadi dua bagian, yaitu kerajaan utara yang disebut Israel dan kerajaan selatan yang disebut Yehuda, yang ibu kotanya adalah Yerusalem. Dalam penglihatan Yesaya, Yehuda diperlihatkan sebagai tempat di mana semua bangsa akan berduyun-duyun ke sana untuk belajar tentang jalan Allah. Tempat khusus yang akan dituju adalah Gunung Sion. Mengapa harus ke Gunung Sion di Yerusalem, di kerajaan Yehuda? Karena di sana pernah berdiri Bait Suci Salomo yang menjadi tempat tinggal tabut perjanjian Allah. Dan alasan lainnya, karena di sanalah akan muncul sabda Tuhan, akan keluar pengajaran, yaitu Yesus Kristus keturunan Daud. Sion atau Yerusalem kemudian disebut sebagai kota Daud. Dan dalam perkembangan teologinya, Yerusalem disebut juga sebagai tempat tujuan akhir kehidupan kita, yaitu Yerusalem surgawi. Dan dalam bacaan kedua dari surat Rasul Paulus kepada jemaat di Roma, menekankan soal parusia atau kedatangan Yesus yang kedua. Paulus menyurati orang-orang Kristen yang ada di Roma untuk hidup baik dan menjauhkan diri dari pesta pora, dari kemabukan, percabulan, hawa nafsu, iri hati, dan perselisihan. Paulus percaya bahwa kedatangan kedua Yesus akan menjadi hari keselamatan yang indah hanya bagi mereka yang sudah bertindak dengan cara yang benar. Dan dalam bacaan Injil Matius kita mendengar nasihat untuk selalu berjaga-jaga. Yesus menggambarkan soal air bah dan kedatangan seorang pencuri untuk menunjukkan kepada kita apa yang harus kita lakukan, khususnya selama masa Advent ini. Kisah Nabi Nuh termasuk dalam kisah kejadian awal. Mengapa Yesus mengutipnya? Karena Nuh memiliki pengetahuan tentang banjir yang akan datang. Karena ia tahu, maka Nuh mempersiapkan segala sesuatu untuk memperoleh keselamatan. Nuh juga diberitahukan oleh Allah untuk membuat perahu supaya bisa selamat. Ia mendapat pengetahuan dan ia menjalankan pengetahuan itu sehingga ia selamat. Ini mau menekankan kepada kita bahwa jika kita sudah mempunyai pengetahuan bagaimana memperoleh keselamatan ketika hari kedatangan Tuhan itu, maka kita harus mengikutinya dan menjalankannya sehingga kita bisa selamat. Jika kita sudah mengetahui pengetahuan itu tetapi tidak menjalankannya, maka kita secara tahu dan mau tidak ingin selamat. Kita harus selalu berusaha untuk menjalankan pengetahuan itu setiap hari, karena hari Tuhan atas kita itu datangnya seperti pencuri yang tidak tahu persis kapan hal itu terjadi. Ibu bapak, rekan-rekan muda dan adik-adikku yang terkasih dalam Kristus, beberapa hari yang lalu ketika saya sedang ngobrol dengan seseorang, ia bertanya begini, "Romo, kenapa dalam kitab suci dikatakan bahwa orang kaya itu sulit masuk ke dalam kerajaan surga?" Saya kemudian mengatakan bahwa ya karena kemungkinan orang kaya kadang kurang bijak dalam menggunakan harta kekayaannya. Dan dia mengatakan begini, "Itu tidak salah, Romo. Tetapi menurut saya masih ada satu alasan yang lebih mendasar, yaitu bagaimana caranya mereka menjadi kaya. Kadang
cara orang untuk menjadi kaya itu yang menjadi kendala bagi mereka untuk masuk ke dalam kerajaan Allah. Cara hidup kita dapat menjadi kendala besar bagi kita semua untuk menikmati Yerusalem surgawi, bukan hanya untuk orang kaya. Oleh karena itu, ibu bapak, rekan-rekan muda, adik-adikku yang terkasih dalam Kristus, saya mengajak kita semua sekalian di masa khusus ini. Mari kita mempersiapkan diri dengan sungguh-sungguh dengan memperbaiki cara hidup kita, khususnya menjalankan ajakan Paulus hari ini dalam bacaan kedua, yakni menjauhkan diri dari percabulan, hawa nafsu, iri hati, dan perselisihan, agar kelak kita dapat memperoleh Yerusalem surgawi yang telah dijanjikan kepada kita. Selamat memasuki masa Advent dan selamat mempersiapkan diri merayakan kelahiran Yesus dan kedatangannya yang kedua. Amin. Tuhan bersamamu. Kita semua diberkati oleh Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.